Sobat Bareng, kembali lagi sama aku Naomi dan aku Susti di Pelaksanaan Single TS volume ke-3. Karena saat ini masih pandemi, jangan lupa ya 3M-nya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Betul banget, Sas. Aku setuju sama kamu. Di masa pandemi kayak gini, protokol kesehatan emang wajib banget sih. Nah, saat ini ada yang spesial nih, Mbak, di vlog series Single TS. Jadi, di vlog series kali ini, kita bakal bahas tentang stigma-stigma masyarakat luas tentang mahasiswa ITS. Wah, stigma apa aja tuh, Mbak? Sas, pernah dengar nggak sih banyak orang-orang di sana yang bilang kalau di ITS itu isinya cowok semua? Pernah dengar sih, tapi kayaknya nggak cuma itu doang deh, Mbak. Bener banget, Sas. Masih banyak stigma-stigma di luar sana tuh tentang mahasiswa ITS. Nah, yang penasaran, yuk langsung aja hari ini kita mengundang mahasiswa ITS langsung. Betul banget. Pada kepo kan? Terus ikutin videonya ya. Bener. Suara ITS isinya cewek semua. Biar lebih jelasnya, kita langsung undang aja mahasiswanya. Mas Reno. Hai. Dulu dong, Mas. Mas Reno, boleh kenalin dulu dong dirinya ke Sobat Asa di sana. Halo Sobat Asa, kenalin nama aku Reno dari Aktuaria 2019. Yeay, dari 2019 guys. Mas, ya, Aktuaria kan gede banget, kita tinggal jalan aja ya Mas Reno. Mas Reno, mau tanya dong, Aktuaria ini kan jurusan baru nih ya. Kalau boleh tahu nih, alasannya Mas dulu pengen masuk Aktuaria itu apa sih? Ya sebenarnya ngeliat dari ini sih, dari lapangan kerja gitu kan, lihat di internet, kayak desain baru kan, juga lihat terus kayak ya tujuanku kan menghindari teknik soalnya aku nggak suka fisika. Betul. Cuma aku juga nggak mau yang kedokteran dan kawan-kawan. Jadi ya udah aku emang milih di ITS dan aku kayak searching gitu kan, di tuh apa sih yang kayak enggaknya nggak dapat tuh fisika yang banyak banget. Kita ya udah kena jatuh aja dan ya alhamdulillah masih di Aktuaria. Wah, seneng banget tuh, seneng ya Mas. Mau tanya juga nih Mas. Dulu kan sebagai kelas 12 tuh punya ekspektasi aku di Aktuaria nanti gini terus sekarang setelah jadi mahasiswa realitanya kayak gimana? Sebenarnya ekspektasinya juga banyak sih yang kayak emang kejadian. Misalnya kayak kita belajar keuangan itu juga emang ternyata ada di kuliahnya, tapi juga banyak yang cara muncul tiba-tiba gitu. Jadi kita nggak prepare, nggak ada di ekspektasi kita. Jadi kayak contohnya aku nggak ada ekspektasi tuh belajar kayak pemrograman, tapi akhirnya juga ada. Tapi ya udah kita jalanin aja sih. Itu kayak menurut aku hal yang juga awam Mas bagi aku. Jadi kayaknya perlu tanya juga nih Mas, kayak ekspektasinya gimana sih di Aktuaria tuh? Kayaknya nih ya, Sobat Asa juga banyak yang pengen masuk Aktuaria Mas. Jadi gini buat Sobat Asa, jadi Aktuaria itu kita tuh belajar tentang matematika, terus kita juga belajar tentang teori resiko, probabilitas, terus kita juga belajar tentang pemrograman, dan juga kita juga belajar tentang komputasi dan juga ekonomi secara makro maupun mikro. Wah gitu ya Mas, jadi kayak meskipun teknik pakai saintek tadi juga itu ya kayak ada anak-anak kostum, anak-anak kan gitu. Iya masih dapat sih. Ini Mas, sebagai mahasiswa kan kita juga punya kesibukan akademik. Mau tanya dong Mas, kesibukannya Mas Ino nih di luar akademik itu apa aja sih? Kalau non akademik sekarang sih, sekarang aku tergabung di Petrolja 2021 ya, jadi koordinator of trading competition. Jadi itu kayak perlombaan sih tentang tentang saham lah, trading saham. Nah terus juga yang ini kenceng banget ya. Nah, terus juga sekarang juga lagi di staf PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa di UKM Basket. Dan kalau misalnya kuliah offline ya, aku tuh ada ini sih kegiatan lain, jadi kayak ada latihan rutinnya basket gitu, jadi kayak ikut latihan juga. Nah itu kayak kita kembali mengenang tuh masa-masa kita kuliah langsung di ITS Mas, ada latihan gitu. Tapi kan sekarang kita udah kuliah daring nih Mas, ada nggak sih pesan-pesannya selama kuliah daring itu apa aja? Nah kalau pesan-pesannya waktu kuliah daring sih sebenarnya ya ada plus minusnya juga ya. Jadi kalau plusnya tuh juga aku rasanya ya beberapa dosen juga enak
ngajarnya karena ngasih video materi yang bisa diulang berulang kali kan. Iya, Jadi kita nggak perlu takut buat ketinggalan materi kalau misalnya kita misalnya nggak bisa nyatet gitu ya. Aku setuju juga tuh, kita bisa kayak muter sendiri videonya buat belajar lagi gitu. Nah, itu enaknya, tapi Enaknya, nggak enaknya minusnya. juga ada sih beberapa, kadang-kadang juga ada masalah gangguan teknis kan, kayak sinyal, terus sering nggak ketemu teman secara langsung, terus jadi kadang-kadang juga dosen pun penyampaiannya juga jadi kurang tersampaikan secara optimal juga sih. Tapi ini aku kayak mendapat suatu hal yang bagus nih Mas. Kalau ternyata kuliah daring itu nggak cuma banyak negatifnya aja, tapi ada positifnya. Ini bagus banget buat sobat asa tuh, jangan kayak apa ya, sahabat terus kalau online, tapi ada juga nih positifnya dari kuliah online. Iya, itu tergantung diri kalian sendiri sih. Ini kata-kata Dijal, dari Mas Yana. Mas, kita itu dong Mas, ketemu sama teman aku, kita mau main game bareng abis ini. Oke, boleh. Ke sana deh Mas. Oke, yuk. Ayo. Apa benar mahasiswa teknik mesin ITS cowok semua? Yuk, mending kita langsung panggil aja mahasiswa teknik mesin ITS. Hai. Loh, kok Bamba sih? Enggak, aku cowok kok, bener-bener cowok. Wah, Sobat Asa, ternyata mahasiswa teknik mesin ITS tuh juga ada Bamba loh. Iya dong, Bamba banget tuh. Aduh, kita langsung perkenalan aja kali ya. Boleh. Hai, kenalin aku Tasya dari Teknik Mesin 2019. Wah, yaudah yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol informasi seputar teknik mesin ITS. Ayo, sambil jalan aja kali ya. Oke, kira-kira ada nggak sih Kak alasan kenapa Kakak ini memilih teknik mesin sebagai jurusan Kakak? Oke, kenapa milih teknik mesin? Sebenarnya jujur tuh bingung karena aku nggak terlalu suka fisika banget gitu loh sebenarnya. Cuma aku kayak fine-fine aja belajar fisika. Mungkin aku lebih nyari ke lingkungannya juga yang di luar zona nyamanku, karena di kuliah kan kayak aku juga pengen belajar gimana caranya kita kayak lebih ke bagaimana cara kita berpikir dengan orang-orang, kayak problem solving dan lain-lain. Nah, di mesin tuh aku menganggapnya aku menemukan lingkungan baru yang di luar lingkunganku di SMA ya khususnya, apalagi kayak banyak cowoknya kayak gitu. Nah, dari situ tuh aku berharapnya aku bisa tahu sudut pandang lain gitu. Jadi kayak aku pengen improve diriku di apa ya, kayak di sisi lain selain akademik juga gitu. Nah, masuk teknik mesin ini kan pasti susah banget nih saya. Perjuangannya pasti besar banget ya. Maya. Ya. Dan kira-kira sebelum keterima nih, apakah ada ekspektasi untuk jurusan teknik mesin itu sendiri, dan apakah sesuai sama realita yang Kakak jalani sekarang? Ini ekspektasi dalam segi apa? Terserah sih. Nggak pernah, kalau berekspektasi nggak pernah sih, kayak cuma yang kayak oh katanya solid udah gitu doang. Tapi setelah masuk, khususnya waktu offline ya, itu kayak seru banget, ternyata emang sedekat itu sama teman-teman, terutama angkatan kan. Waktu zaman-zaman maba itu seru banget, supporteran bareng sampai malam, belajar bareng, dan temen-temennya itu suportif yang bener-bener kayak ambis tapi nggak saling menjatuhkan. Jadi kayak seru banget belajar bareng kan, jadi kayak ada yang ngemotivasi gitu. Cuman waktu online tuh kayak tahun kedua kan seru-serunya kuliah tuh ya. Itu kayak online langsung kayak wah hilang semua momennya, apalagi kamu yang maba baru. Aduh, nggak dapat kenalan. pengalaman. Ya itu deh. Nah, tadi kan udah di-spoilerin dikit ya Kak tentang teknik mesin ITS. Udah dapet spoiler tadi ya salahnya. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak cerita yang lebih detail lagi tentang teknik mesin? Mungkin dari ini ya, akademik kali ya. Nah, jadi di mesin itu ada beberapa bidang minat tuh. Beberapa itu contohnya ini sih, ada metalurgi, ada manufaktur, ada desain, terus ada konservasi energi. Nah, ini tuh apa ya, kayak, dan yang paling penting adalah biasanya kan apalagi cewek-cewek ya, cewek kalau masuk mesin sih nanti pasti bengkel dong, pasti nanti jadi montir gitu, atau nanti benerin motor gitu. Enggak sih, enggak banget. Mungkin kalau kalian emang ada minat ke sana, itu ada kayak Ormawa, kayak di situ ada lembaga bengkel. Itu kalau emang minat kayak bengkel-bengkel gitu. Tapi kalau enggak, kita tuh makulnya lebih ke yang emang general, secara general juga, nggak harus ke bengkel gitu. Bisa buat cewek sama cowok. Iya, bisa banget, buktinya nih cewek. Nah, mungkin selanjutnya aku kan kemarin sempat nge-stalk IG Kakak nih. Oke, aku di-start nih. Aku ngeliat Kakak tuh jago banget bikin beberapa konten kayak make up dan lain-lain. Nah, itu kan keren-keren banget Kak. Kira-kira kesibukan Kakak yang lainnya di luar dari perkuliahan selain konten atau bisa kesibukan lainnya sendiri gimana sih? Oke, kesibukan mungkin kalau sekarang kesibukan di kampus itu ya
itu aku belum join ormas sama sekali sih. Cuma aku sibuk di beberapa kepanitiaan. Itu kayak salah satunya ini loh ITS, terus ada kepanitiaan jurusan, ada ITS Expo. Terus aku juga kebetulan ini pemain KMM juga ini. Terus habis itu kalau kesibukannya kayak konten-konten gitu sih mungkin kayak ya iseng-iseng bikin konten make up, OOTD, foto-foto gitu. Yang gitu nanti aku malu semua. Kayak dipuji gitu. Tapi itu habis itu sama ini sih paling bantu-bantu promosi. Endorse gitu ya. Enggak ada endorse. Ya gitu deh pokoknya. Ya, tapi kalau online gini kan berarti lebih gampang dong konten ya. Iya benar, karena fleksibel kan waktunya kayak kita di rumah terus. Tapi gara-gara pandemi kan jadinya online juga nih ya, kita berjalan juga. Kira-kira ada kesan-kesan dari waktunya dari ITS? Kesan-kesannya adalah pesannya yang tadi disebutin ya sebelumnya. Kayak dosen tuh jadi kasih banyak ini sih, banyak tugas tuh timelinenya tuh mepet 1 minggu itu semua matkul ada tugas gitu. Sama ini sih kita paling ini sih kalau online tuh kita rajin presensi, rajin presensi terus tidur, bener banget, laptopnya nyala, kita tidur. Ya itulah ya pokoknya pesan-pesannya. Baiklah teman-teman, seru banget nih cerita sama Kak Tasya, dan kali ini kita bakal lanjut ke segmen kedua. Sampai jumpa. Nah Sobat Asa, tadi udah kenal kan sama Mbak Tasya dan Mas Reno. Kali ini di segmen ini kita bakal main Setuju Tidak Setuju. Jadi di segmen kali ini kita bakal bahas tentang stigma-stigma di masyarakat luas tentang mahasiswa di ITS. Nah bener banget, bakal ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Mbak Tasya dan Mas Reno saat ini. Yeay! Sas, tadi kan kamu yang bacain pertanyaan. Kalau misalnya aku ikut main boleh nggak? Wah gak apa sih, seru banget pasti kalau ditambah. Yeay! Oke, aku ikutan. Oke, kita mulai aja kali ya dari pertanyaan pertama. Wah, ada setuju sama tidak setuju nih. Wah. Oke, mungkin Kelihatan bisa. banget yang paling bohong yang mana. Aduh, mungkin Ya bisa pasti bukan saya. mungkin bisa dijelasin duluan dari Mbak Tasya kali ya. Oke, tadi kan kayaknya jarang tidur sama jarang pulang. Aku Separuh sih. Oh enggak, aku nggak setuju. Kita tidur kok. Waktu kelas. Kalau jarang pulang setuju sih. Kalau di kosan jarang pulang banget. Saya nggak setuju sih. Saya selama jadi mahasiswa di ITS tidak merasa tidur saya kurang. Saya tidur 8 jam tepat waktu. Saya setiap hari pulang. Jadi saya tidak setuju lah. 12 jam nggak sih? Wah iya sampai banyaklah jam tidur tuh bisa banget lah di ITS. Kalau yang pulangnya sih ya pulang terus sih. Dan emang kampus adalah rumah kedua saya jadi. Oke. Ya. ITS banget. Tadi aku jawab setuju, tapi aku separuh. Buat jarang tidur mungkin iya jam tidurnya berkurang, tapi buat jarang pulang, ya Pulang belum lah, ngerasain, ya. Masih pulang ke rumah yang benar. Wah, oke deh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya, biar makin seru. Yuk. Oke, kita langsung jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, Setuju semua. enggak sih aku gini lagi. Oke. Kelihatan siapa yang berbohong kali ini. Ini Jurusanku rata. Oke, mungkin sekarang dimulai dari Mbak Nao dulu kali ya. Oke, jadi kalau di jurusanku ya, kebetulan kan aku di Sitran. Itu tuh masih rata gitu jumlah cowok-ceweknya masih setara kalau dalam jumlah ya. Tapi kalau di fakultas aku sendiri tuh rata-rata cowok semua kayak 1/3 atau bahkan 1/8 itu cuma cewek. Kayak dikit banget jumlah ceweknya. Oke, kalau aku sendiri kalau lihat dari jurusanku sih sebenarnya nggak setuju sih. Kalau di jurusanku sendiri kan banyak ceweknya ya daripada cowoknya. Cuma kalau lihat kita secara luas gitu kan, dari depan sampai belakang gitu kan, emang lebih banyak cowoknya sih kalau secara jumlah gitu. Jadi emang nggak bisa bohong. Aku kan nggak bisa bohong sih. Aku setuju banget sih. Soalnya di jurusanku kebetulan aku kan teknik mesin. Itu kalau di angkatanku jumlah satu angkatan tuh 208. Ceweknya 46. Tapi itu termasuk banyak sih. Kalau yang angkatan atasku ceweknya 21. Jadi ya gitu deh. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya, Mbak Nawa. Betul. Wah, help. 3, 2, 1. Anjir. Tidak setuju. No comment. Komen dong karena Ayo komen, Anda tidak boleh komen apa di sini kan? Mas Reno kenapa nih nggak setuju? Soalnya emang kalau dari pengalamanku sih emang cewek-cewek itu kan emang
mau nggak mau tuh harus bergaul juga sama cowok-cowok gitu kan. Kadang-kadang beberapa jurusan kan juga ada yang mengharuskan gitu lah, satu jurusan tuh harus kenal, terus harus ikut acara jurusan. Jadi udah terbiasa gitu pulang malam, terus belum kayak tugas-tugas, terus kayak lab. Iya, kayak kita tuh sebenarnya nggak menuntut apa-apa tapi dikasih gitu. Waduh. Disediakan. Kayak dijagain lah ya. Iya, benar-benar. Pertanyaan keempat kali ya. Wah, udah keempat ya? Iya. Cepat saja. Aduh berat. 3, 2, 1. Hah? Tidak setuju. Natasha tenang. Soalnya imbang sih. Temenku tuh ada yang langgeng banget caranya. Ada yang baru. Nggak setuju karena cari cewek di ITS susah. Sumpah guys, ini fun fact ya, cari cewek di ITS itu susah karena pertama porsi cowok di cewek cowok di ITS itu lebih banyak. Kedua, kalau misalnya udah ada nih nemu cewek, mereka pasti udah jadian gitu loh. Waduh. Jadi kita kan anti tikung-tikung klub kan. Kita kan mainnya sehat-sehat aja bro. Siapa gitu tuh kan. tikung-tikung Banget ya. Aku mau jawab mungkin kayak nggak tahu ya, tapi ada temanku yang kayak menghindari gitu pacaran satu jurusan, takut jadinya bakal canggung kalau udah putus gitu. Mungkin ada beberapa orang yang berpikiran kayak gitu. Jadi mungkin itu jadi faktor penghambat pacaran satu jurusan. Kalau misalnya di jurusanku sih emang rasanya ya seperti kayak normal sih sebenarnya, kayak biasa aja gitu. Jadi kayak ya kita kuliah kayak kuliah biasa, cuma karena mayoritas lebih banyak ceweknya nih ya. Jadi kadang-kadang ketularan gitu kayak rajinnya nyatet, belajar. Jadi kadang-kadang cowok-cowok kayak aku pun akhirnya jadi ikutan ambis. jadi mau tidak mau belajar. Gak relate. Tapi ada di minusnya juga kalau misalnya diajak-ajak kayak nongkrong atau ngumpul-ngumpul Nggak tuh bisa emang keluar ya. iya kayak agak susah kan. Oke, kalau aku tadi kan kayak yang udah dikenalin di awal, jadi aku dari teknik mesin dan banyak banget cowoknya. Mungkin aku mau jelasin dari dua sisi ya, ada yang dari sisi sosial, sama satunya tuh lebih ke kayak mindset sih. Kalau sosial tuh imbang sih, kalau misalnya kita lagi kumpul sama cewek-ceweknya, itu enaknya karena kita minoritas, itu akhirnya jadi lebih bisa deket sama semuanya gitu loh. Nggak cuma sama tertentu, karena kita di situ minoritas, jadi kayak ngerasa satu banget gitu. Cuma ketika emang kumpul satu angkatan, kita jadi kayak berusaha mengimbangi gitulah, nggak yang jadi kita berusaha membaur sama cowok-cowoknya juga gitu. Kalau dari sisi mindset sih serunya tuh ketika kita biasa kumpul sama cowok-cowok itu jadi kayak oh kalau cewek itu biasanya sudut pandangnya kayak gini, mindsetnya kayak gini. Jadi kita bisa tahu sudut pandang lain, jadi terbiasa lihat sesuatu itu dari pola pikir mereka juga, jadi kayak imbang gitu deh. Udah sampai di penutup nih Mbak Nao. Iya, jadi sebelumnya kan waktu kita opening tadi kan banyak banget sih stigma di luar sana tuh yang ternyata nggak kayak gitu. Ada yang benar, ada yang Ada yang benar, ada enggak. yang enggak. Jadi kan melalui kita main game ini kayak teman-teman atau sobat asa tahu tuh kesimpulannya kayak gimana. Oke, Oke. ini loh ITS 2021. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Loh ITS.